Assalamualaikum sister and brother, ketemu lagi bareng gua Armija. Enggak sih sebenarnya ini video pertama yang gua sedikit agak memaksakan diri ya. Karena bertahun-tahun gua tuh cuma bisa nyuruh orang tuh, lo YouTube deh, lo apa segala macam. Keuntungannya gini lo apa gitu. Terus ya gua sendiri nggak ngejalanin itu karena ya record sih ya nih, maksudnya gue lebih banyak berkecimpung buat ngurusin YouTube apa channel YouTube terus saya parporen gitu. Nah sekarang mungkin di kesempatan gue karena tahun ini gue mau mengkhususkan mau menggerakin YouTube gue, dan di sini gue mau share dulu soal sebenarnya apa aja sih gitu sebelum YouTube. Oke, bumpernya udah selesai. Lalu, rambut gue kayaknya kurang enak. Oke, nah, bumpernya udah selesai dan kita lanjut ke yang tema bahasannya kali ini adalah apa aja yang dibutuhin sebelum YouTube. Ini versi gue ya, based on opinion, based on pengalaman gue. Ya terserah lah teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama banget, standar banget di semua artikel dan di semua tutorial segala macam yang kita bahas. Pertama banget yang harus lo punya adalah Gmail. Temen gue kena. Jadi Gmail. Karena apa? Karena dengan Gmail ini lo bisa bikin channel baru di YouTube lo. Jadi lo bikin Gmail dulu, masuk ke YouTube, bikin channel. That's it. Udah cukup segitu aja. Nah, yang kedua, ini juga penting juga, konsep. Konsep itu turunannya banyak. Ada tema, ada isi konten lo, ada target. Target lo mau ngapain? Jadi gini, temanya dulu deh. Temanya dulu, misalnya temanya adalah lo, temanya apa ya? Temanya apa deh? Enaknya musik ya, kayak musisi ya. Temanya adalah lo seorang musisi ya, yang biar lebih gampang kita musisi indie lah ya, musisi indie newcomer yang baru bergerak dan pengen memperkenalkan dirinya dulu di khalayak ramai, dan baru dia setelah itu dia mau memperkenalkan lagunya dia gitu ya. Oke, deal ya, deal. Oke, nah sesudah itu baru isi kontennya. Isi kontennya turunan dari tadi. Karena lo berangkat sebagai seorang musisi baru, lo butuh isi konten. Misalnya isi kontennya gue pengen ada isi kontennya cover. Terus misalnya lo apa nih, dia player atau vokalis. Dia vokalis. Jadi yang pasti cover. Kedua, lo bisa bikin tips, misalnya tips kalau mau bikin lagu, tips kalau mau cover, tips kalau mau manggung, tips stretching itu peregangan pada saat lo harus tips nyanyi serak. Tips nyanyi serak kayak gitu-gitu ya kan. Itu scream ya. Oke, lupa. Nanti ada sesi khusus bareng Denny yang ngebahas. Gua nggak tahu apa yang mau dibahas sama Denny karena banyak banget nih orang. Nanti gua akan nongolin urusannya soal kuping, soalnya kalau dia kuping dan conge ya. Tapi itu penting banget buat musisi. Ya udah. Nah, kedua, dari konten kita berangkat ke target. Nah, target ini untuk di awal-awal lo nggak bisa target yang macam-macam, bro. Karena YouTube sendiri secara nggak langsung sudah ngasih lo target kalau lo pengen jadi YouTuber. Kenapa? Karena target di awal lo harus menuhin targetnya YouTube dulu nih. Buat 1000 subscriber, 4000 jam tonton atau sekitar 240.000 menit. Nah, lo harus menuhin itu dulu, baru lo bisa target macam-macam. Target lo misalnya tiba-tiba pengen channel lo jadi channel yang bisa masuk trending terus, channel yang bisa bagi-bagi giveaway banyak banget dan keren-keren, atau channel yang cuma sekedar edukasi, atau channel ya whatever lah, bebas situ, atau cuma buat jual karya lo, buat ngasih tahu karya lo yang baru, sudah tayang nih di platform digital ini. Nah, dari situ udah ya, konsepnya cukup ketahuan segitu, targetnya udah ada. Sekarang balik ke alatnya, yang pasti perekam video, perekam audio, sama alat edit. Kita bahas dari perekam video dulu. Perekam video ini kalau lo emang punya alat yang profesional, alat perekam profesional seperti DSLR, mirrorless, atau mungkin lebih di atas itu, lo pakai Redcam pun sah-sah aja sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak ada, lihat dulu lo punya apa. Nah, misalnya gue punya gadget, satu handphone Android, tiba-tiba pixelnya kecil segala macam, tapi bisa ngerekam nggak? Bisa. Oke, apa-apa. Terus lo tinggal cari
di batasnya berapa. Kalau gua suggest dari gua adalah biasanya, nah ini kan bicara kalau lo cuma pakai Android, otomatis lo nggak punya perekam audio yang profesional juga. Jadi biasanya lo langsung audionya di handphone, gambar di situ, gambar di Android lo, sama itu apa namanya, audio juga di Android lo. Kayak yang gue lakuin sekarang ini nih, gue starting dari awal dan gue pengen sekaligus berbagi sama teman-teman, dan gue pengen ngerasain juga awalnya dari video pertama gue sampai video berikutnya, gue dengan gadget yang paling minim dulu. Mungkin yang agak beda di alat edit aja, nanti gue jelasin kayak gitu-gitu. Nah jadi tips dari gue adalah setting di handphone lo, di Android lo, settingannya cukup ke 720. Walaupun lo punya di 1080 full HD, kalau 1080 full HD, resolusinya sekitar 1080 1920 itu buat di 1080. Nah buat lo setting ke 720p gitu kan. 720p itu adalah 12080 1280 kali 720, itu besarannya sekitar 720, dan itu kita bilangnya HD. Nah, lo setel ke situ. Kenapa lo harus setel ke situ? Karena pada saat lo setel ke 1080, kalau spek lo kecil, dalam arti RAM lo kurang gede, dan mungkin standar perekamannya juga VGA-nya atau pixel lo juga kurang gede, itu akan ada delay antara gambar dan audionya. Nah pada saat delay itu ribet pak, ngeditnya juga susah gitu, nah segala macam kayak gitu. Nah jadi saran dari gua adalah itu, pakai alat yang paling minim dulu, tapi lo pahamin alat dulu. Banyak tutorialnya di situ. Salah satunya tipsnya tadi edukasi, paling gampang adalah setel 720 dulu, abis itu lo nyalain handphone lo, nyalain Android lo, lo record kayak gitu. Nah yang kedua, alat edit. Alat edit ini bisa jadi software, bisa jadi softwarenya doang atau segala macam. Kalau software doang mungkin lo kalau pakai Android lo bisa ada beberapa aplikasi yang bisa buat ngedit, dari yang ada watermark sampai ada yang enggak. Nah kalau ada yang ada watermark tapi pada saat lo berbayar langganan itu enggak kena watermark gitu. Nah watermarknya dihilangin gitu. Nah itu juga kisaran harganya juga nggak mahal-mahal, masih belasan ribu, puluhan ribu ya deh, puluhan ribu per bulan deh. Beberapa aplikasi buat ngedit Android. Lo kan yang biasa pakai Android ya? Karena Denny ini salah satu gamer yang sering rekam dia main game pakai ya apa sih, screen record ya, screen record. Tapi dia malas banget buat ngupload. Nah, jadi gue nanti akan bahas nih di episode berikutnya apa sih kendalanya. Terus udah. Tapi kalau lo punya perekam yang cukup serius, dalam arti lo punya laptop ini ada beberapa software yang bisa lo pakai buat merekam. Dari yang professional software sampai yang dari yang instant software sampai yang profesional, dan caranya juga, cara ngeditnya juga beda-beda. Nah kalau gue punya saran adalah edit yang minimalis dulu. Kalau lo baru punyanya di Android dan lo baru bisa masukin ke aplikasinya, di situ paling yang lo cara cutting aja dulu, lo cutting ujung-ujung deh. Misalnya pada saat lo mulai ngerekam sama saat lo matiin perekam lo potong gitu, biar enak aja dikit. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lo mau masukin, lo nggak mau potong juga nggak apa-apa, tinggal lo tambahin di sana. Lo bisa di Android pun udah bisa tuh ngasih teks, naruhin. Jadi walaupun masih sederhana atau simple, atau kemarin sih gue liat beberapa temen gue udah canggih sih, fitur-fiturnya udah canggih. Lo bisa masukin kayak Instagram lo, ke sosmed yang lain-lain, Twitter, Facebook dan gitu-gitu, dah masukin link gitu. Nah itu terus cara keluarinnya. Nah lo cek lagi nih, lo save-nya kemana? Save-nya biasanya MP4. Kalau nggak MP4 mau AVI jarang ya Denny? Jarang ya, biasa sih yang umum sih MP4 di situ biasanya di 720 dan 1080 juga sih. Gue sih sarannya tetap main di 720 karena biar yang nontonnya juga nggak terlalu berat kayak gitu. Nah, udah selesai dari situ adalah yang lo pahamin rules-nya. Gak usah rules yang ribet-ribet, ya nggak usah rules yang terlalu nyeleneh. Rules satu di YouTube misalnya. Rules yang pertama adalah pada saat kalau lo mau jadi YouTuber dan lo mau menghasilkan revenue atau dapat penghasilan dari YouTube, pertama lo jangan melanggar aturan yang ada di YouTube. Satu, jangan ngambil konten orang. Kedua, kalau lo mau bikin vlogging atau apapun yang bentuknya lo harus ngasih background, cari background yang free. YouTube udah nyediain banyak, lo bisa cek di situ. Mungkin nanti gue akan coba taruh ya di link kali ya. Gue cari di nanti gue taruh di link gue free musik dari YouTube itu. Terus nggak sara, nggak provokatif, nggak pornografi, dan satu lagi
gue nyikapin yang peraturan YouTube yang kemarin, nggak ada kayak konten yang isinya ada anak kecilnya segala macem. Ya garis besar sih kayak gitu, karena nggak boleh eksploitasi anak di bawah umur. Nah terus pahamin dasar pembuatan konten. Dasar pembuatan konten dalam arti dasar pembuatan konten itu sebenarnya gini, rulesnya YouTube adalah lo bikin video, selesai bikin lo upload, ya kan? Nah itu yang paling dasar. Lo bikin video, lo upload ke YouTube. Nah pada saat upload, di situ ada judul, ada deskripsi, ada tagging. Itu lo isi. Judulnya lo kasih sesuai dengan video, taggingnya lo kasih tag yang sesuai dengan video lo, deskripsinya juga video itu apa. Misalnya katakanlah lo bikin tips cara mengatasi suara serak, di situ lo bikin deskripsinya, hai guys teman-teman segala macam atau bla 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 bla. Gini loh cara ngatasin suara serak, lo harus jaga ini, harus latihan ini, harus begini, harus gini-gini, dan itu akan mengurangi suara serak lo. Detailnya lo bisa lihat di video di atas, dan lo bisa tonton sampai habis biar lo nggak miskomunikasi, nggak salah tangkap, nggak miss lah dalam menyikapi video yang kayak gitu. Nah terus yang paling penting banget adalah sabar sama tekun. Dalam arti kalau tiba-tiba lo dari video pertama, kedua, ketiga itu trafficnya nggak bagus, lo harus tetap sabar bro. Lo cek analitik lo, itu ada progres nggak. Kalau misalnya nggak ada progres, lo cek lagi apa yang salah. Lo bisa cek konten yang lain buat referensi. Terus sama satu lagi, thumbnail. Gue lupa thumbnail itu harus, tapi kalau bisa thumbnailnya thumbnail clickbait tapi yang bener. Misalnya kayak tadi cara suara serak, lo jangan kasih thumbnailnya tiba-tiba lo kasih gambar, oh lagi trending misalnya gambar pocong, lo kasih pocong di situ buat itu, terus lo tulis pocong lagi latihan nyanyi. Wah itu udah pasti nggak bagus banget gitu. Jadi lo better tulis tiba-tiba ada apalah, misalnya masalah suara, ada mikrofon, ada apa, atau mungkin masalah tips-tips suara, ada misalnya oh ada orang yang rajin minum jeruk nipis atau apa gitu, lo taruh di situ, terus tiba-tiba lo tulis di sini cara ngatasin suara serak, terus worth it gitu misalnya. Karena pada saat lo naruh kata worth it itu sebenarnya lo udah ngebuktiin dan terbukti di lo, dan lo harus kasih bisa contohnya. Tapi kalau enggak, better jangan kayak gitu. Nah terus tekun. Nah tekun ini adalah modal juga nih. Jadi lo dari awal udah tahu nih, gue mau posting, mau upload seminggu itu berapa kali, atau mau day per day atau setiap hari gitu. Itu lo tentuin nih, misalnya gue main seminggu sekali dulu karena satu minggu itu gue cuma bisa syuting berapa kali buat selesai sampai final, sampai selesai editing. Ya nggak apa-apa juga gitu, tapi lo harus tekun. Jangan sampai mulai di awal seminggu sekali atau mungkin setiap hari, tiba-tiba di minggu kedua lo mulai kedodoran cuma 3 kali, minggu ketiga 2 kali, 1 kali, bulan depan nggak nggak ngupload, baru bulan depannya lagi bener-bener nggak ngupload kayak gitu. Jadi itu pengaruh sih buat nyampein ke target yang di atas tadi, masalah watch time dan subscriber. Ya paling itu aja. Jadi saran gue sebenarnya paling gampang adalah tentuin konsepnya apa. Ambil Android lo atau ambil alat perekam lo rekam, selesai rekam lo upload, tulis semua deskripsi, judul, deskripsi segala macam dengan benar. Habis itu lo lihat, minggu depan lo cek kekurangan lo apa, dan lo bisa cari referensi dari video-video lain. Itu aja. Dan intinya saling sharing ke teman-teman yang lain juga, itu juga penting sih gitu. Udah ketemu lagi di video berikutnya. Gue akan bahas yang lain lagi tentang YouTube, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum sister and brother.